Saya di sini akan membacakan cerpen yang berjudul Rusmi Ingin Pulang, karya dari Ahmad Tohari. Kang Hamim berjalan meninggalkan rumah dengan kepala menunduk. Wajahnya kusut karena hampir semalam tidak bisa tidur. Hari masih diambang pagi. Dedaunan masih basah oleh embun. Kang Hamim melihat beberapa orang pulang dari salat berjamaah subuh. Pagi ini aku tak berjamaah. Sesal Kang Hamim sambil terus melangkah. Sampai di depan rumah Pak RT, Kang Hamim membelok. Dia memang ingin bertemu tokoh lingkungan itu. Kebetulan Pak RT sedang melihat-lihat tanaman di halaman. Kang Hamim, sapa Pak RT setelah menjawab salam tamunya. Sepagi ini kamu berkunjung, ada masalah penting. Pak RT menyalakan tamunya masuk. Maka Kang Hamim dan tuan rumah duduk berhadapan. Namun suasana terasa agak pekat karena Kang Hamim tampak sulit berbicara. Sunyi sejenak. Hanya ada suara cicit burung madu di kerimbunan pohon rambutan di samping rumah Pak RT. Dan ciap anak-anak ayam yang baru keluar dari kandang. Kang Hamim, kamu tampak kuyu, habis begadang, tanya Pak RT. Ya, malam ini saya memang kurang tidur. Saya sedang menghadapi masalah, untuk itulah saya datang kemari. Demikian beratkah masalah itu, sehingga kamu memerlukan datang kepada saya? Tanya Pak RT sambil mengembangkan senyum. Anehnya, Kang Hamim malah mengerutkan kening. Ya, sebagai saya, itu masalahnya cukup menggelisahkan. Maka, saya meminta Pak RT untuk membantu saya. Tentu, Kang. Tapi, katakan dulu tentang apa masalah itu. Tentang Rusmi, Pak. Rusmi anak saya. Ya. Saya tahu kamu punya anak bernama Rusmi. Dia yang sudah 2 tahun ini ditinggalkan suaminya karena kecelakaan lalu lintas, bukan? Benar, Pak. Entahlah, tiba-tiba suasana kembali sepi. Kang Hamim menunduk. Pak RT terdiam. Dan dalam diamnya ingatan Pak RT melayang kepada anak Kang Hamim yang sudah 2 tahun menjadi janda dan kini berada entah di mana. Padahal Rusmi meninggalkan 2 anak yang telah yatim. Sekarang Rusmi di mana, Kang? Dari suratnya yang saya terima kemarin, akhirnya saya tahu dia di Jakarta. Ya, setelah sekian lama bingung Rusmi ada di mana. Sekarang saya tahu dia di sana. Bekerja. Rusmi tidak bercerita apa-apa, kecuali berkata mau pulang minggu depan. Tapi ya, itulah. Saya ingin tanya dulu, apakah Bapak setuju anak saya pulang kemari? Pak RT mengangkat alis. Kamu aneh, Kang. Kalau Rusmi ingin pulang, pulanglah. Dia juga tak perlu meminta persetujuanku, ujar Pak RT dengan mempertahankan keramahannya. Kang Hamim malah mengusap mata. Saya tahu, Pak, tapi soal Rusmi lain. Bapak tahu kan? Pak RT kembali mengangkat kepalanya. Dia mulai menyadari apa maksud Kang Hamim. Pak RT memang tahu warga di lingkungannya suka bergunjing tentang Rusmi. Kabar burung dan berita miring tentang janda muda itu beredar dari mulut ke mulut, terutama di kalangan perempuan. Di tengah arisan, ketika mereka menghadiri hajatan, bahkan dalam pengajian, kabar burung tentang Rusmi selalu menjadi bahan perumpian.
Ada yang bilang kini Rusmi di Jakarta atau di Surabaya. Di sana Rusmi jadi perempuan penghibur. Konon seseorang pernah melihat Rusmi bersama lelaki. Dan yang paling seru adalah pengakuan seseorang yang konon mendengar cerita Rusmi telah menjadi penghuni kompleks pelacuran. Entah mengapa kabar miring itu makin berkembang dengan bumbu yang makin pekat dan beraneka. Jadilah Rusmi sebuah nama buruk yang enak dijadikan bahan penggunjingan bernada pelecehan. Bahkan akhirnya muncul suara yang menyatakan Rusmi adalah aib bagi seisi kampung. Maka dia harus dijauhkan dan ditolak. Banyak perempuan dan pemuda akhirnya menyatakan akan menolak dan mengusir keluar bila Rusmi kembali ke kampung ini. Setelah sadar dari lamunannya, Pak RT bernapas panjang. Tapi kemudian tersenyum lagi. Kang Hamim menegakkan punggung hingga merapat ke sandaran kursi. Sekarang saya tahu apa yang sedang kamu rasakan. Terima kasih, Pak. Tapi bagaimana menurut Bapak? Apakah sebaiknya Rusmi saya biarkan pulang? Nanti dulu, Kang. Apakah Rusmi tahu dirinya sering digunjingkan orang di kampung ini? Mungkin tidak, rasanya dia tidak tahu. Kalau begitu, biarlah dia pulang. Masa sih orang mau pulang di kampung sendiri dihalangin? Tapi bagaimana banyak warga yang menolak? Saya dengar mereka tidak ingin ada manusia kotor di kampung ini. Saya juga mendengar bila terpaksa mereka mau demo menolak kepulangan Rusmi. Kang, barangkali mereka tidak bersungguh-sungguh. Masa iya orang kampung ini bisa segala itu? Mungkin Pak RT benar, namun Pak RT tentu masih ingat bulan lalu ada copet tertangkap di pasar. Copet itu hampir dibakar oleh para pemuda kampung kita. Maka saya takut Rusmi pun akan diperlakukan demikian, karena anak saya itu dianggap aib kampung. Maka saya selalu gelisah. Istri saya malah sering menangis di malam hari. Begitulah Pak, jadi sekarang saya sekeluarga harus bagaimana? Pak RT tertawa kecil, dia ingin membesarkan hati tamunya. Begini Kang, pada rapat malam Ahad ini, masalahmu akan saya sampaikan kepada semua orang. Saya ingin menekankan bahwa anakmu sepenuhnya punya hak yang dijamin untuk kembali ke rumahmu. Saya akan berusaha memberi pengertian bahwa menghalangi orang berjalan di atas haknya adalah salah. Ya Pak, tapi saya khawatir anak-anak muda tidak akan patuh kepada Bapak. Sudah banyak bukti anak-anak muda sekarang mudah marah dan mudah terhasut. Selain tentang copet itu, Bapak tentu tidak lupa peristiwa pembakaran rumah yang dicurigai sebagai sarana mesum di belakang pabrik kayu bulan kemarin. Ya, saya ingat. Namun saya tak percaya warga lingkungan kita ini akan setega itu terhadap Rusmi. Jadi, yakinlah saya bisa mengatur warga agar mereka mau menerima kembali Rusmi. Bagaimana bila mereka membiarkan Rusmi pulang, tapi sebenarnya mereka menolak? Bukankah hal ini sama saja dan tetap akan menyiksa perasaan kami? Pak RT terdiam. Dalam hati Pak RT membenarkan ucapan Kang Hamim. Ya, memang bisa saja orang-orang yang tak menyukai Rusmi mau membiarkan janda itu pulang. Namun, mereka akan mengucilkan Rusmi dari tengah pergaulan atau selalu melihatnya dengan sebelah mata. Saya mengerti, Kang. Memang tidak mudah mengubah sikap masyarakat, apalagi terhadap suatu hal. Maka, saya bisa bilang
Bersabarlah. Saya akan melindungi hak setiap warga di RT kita ini. Percayalah. Kang Hamim hanya bisa menelan ludah. Dan karena merasa tak ada lagi yang bisa dikemukakan kepada Pak RT, Kang Hamim minta diri keluar dan berjalan sambil menunduk. Pagi mulai hidup. Di jalan kampung itu mulai tampak orang-orang berangkat ke pasar, ke sawah, atau ke kantor bagi mereka yang menjadi pegawai. Beberapa orang yang berpapasan menyapa Kang Hamim, namun ayah Rusmi itu hanya menjawab sekadarnya. Dia terus berjalan sambil menatap tanah. Selama hidup bersama suaminya, Rusmi tak pernah mengira akan menjalani masa-masa yang gersang. Dulu, sebagai ibu muda, hidup terasa menyenangkan. Suaminya rajin bekerja. Bisnisnya jual beli sepeda motor, mulus dan lancar. Orang tak banyak macam, mudah dilayani dan setia. Rusmi juga merasa sangat beruntung dikaruniai 2 orang anak yang sehat dan gesit. Rusmi setiap hari merasa ditemani oleh perasaan beruntung. Rumahnya sudah patut, pakaian dan perhiasan pun sudah punya. Bahkan bersama suaminya, Rusmi mulai menabung untuk naik haji. Namun keberuntungan itu cepat berubah sejak suami Rusmi meninggal. Sebuah mobil yang dikendarai oleh sopir yang mengantuk menabrak sepeda motor yang dikendarai suami Rusmi. Jadilah Rusmi yang manis dan bermata jernih serta punya semangat hidup tinggi tiba-tiba menjadi janda. Tiba-tiba Rusmi merasa jadi penumpang perahu tanpa pengemudi. Hidupnya terasa oleng bila terpandang mata kedua anaknya yang masih kecil. Tak bisa tidak Rusmi menangis. Bagaimana hidupku besok, lusa, dan seterusnya. 1,5 tahun bertahan dan kesulitan lahir dan batin, akhirnya Rusmi menyerah. Suatu hari Rusmi memenuhi ajakan seorang agen tenaga kerja pergi ke kota. Kedua anaknya ditinggal bersama kakek nenek mereka. Ada yang bilang Rusmi pergi ke Jakarta, namun ada juga yang bilang dibawa orang ke Surabaya. Kang Hamim sendiri tidak tahu mana yang benar, karena sedemikian jauh Rusmi tidak pernah berkirim surat. Kampung itu mula-mula membisu. Ketika Rusmi pulang seminggu kemudian, banyak orang, terutama perempuan, ingin tahu apa yang berubah pada diri janda itu. Dan mereka menemukannya. Pakaian Rusmi lebih bagus, ada gelang dan cincin permata di tangannya. Sandalnya model orang kota, juga riasan wajahnya. Tapi sikap dan perilakunya biasa saja. Kepada emak Rusmi, mengaku bekerja sebagai pramusaji di sebuah rumah makan. Gajinya lumayan, apalagi Rusmi diasramakan sehingga tidak keluar uang untuk sewa kamar. Tetapi banyak lelaki iseng yang menggodanya. Rusmi mengaku tak mudah digoda karena terbiasa hidup gampangan, kecuali oleh seorang yang gagah dan mengaku sudah lama hidup menduda. Rusmi tak percaya sampai lelaki itu membawa bukti surat kematian istrinya. Cerita yang disampaikan Rusmi kepada emaknya entah bagaimana cepat menyebar kemana-mana. Sebagian orang percaya, sebagian lain malah mencibir. Namun cibiran itu berhenti ketika lelaki yang disebut-sebut Rusmi itu muncul dengan penampilan sopan. Mobilnya bagus. Lelaki itu datang untuk melamar Rusmi. Lamaran itu diterima oleh Kang Hamim dan pernikahan Rusmi akan dilaksanakan bulan depan. Dan ternyata lelaki itu adalah teman sekolah Rusmi ketika masih di sekolah dasar.
Dia meneruskan sekolah sampai ke perguruan tinggi. Alhamdulillah, Rusmi akan mengakhiri masa sulit dan menemukan hidup yang baru, ujar Pak RT kepada Kang Hamim suatu pagi lepas subuh. Saya juga bangga dengan warga di sini yang telah menerima dan memberi kesempatan kepada Rusmi untuk hidup bahagia. Memang begitulah seharusnya. Mendengar pengakuan Pak RT yang begitu tulus, Kang Hamim hanya bisa menunduk, terharu dan lega.